Selamat pagi, siang, sore, malam semuanya dan kakak Asdos. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Dinda Rizky Nindya Rosa Putri dengan NIM 67/2019-155. Di sini saya akan menjelaskan cara tutorial routing di GNS3. Sebelumnya, di sini di sebelah kiri dalam template-nya sudah ada router C2691, client, switch, server, di mana klien menggunakan Ubuntu desktop dan servernya menggunakan Ubuntu server. Sini router 1 dan 2 sudah kita drag and drop. Lalu switchnya kita pilih servernya menggunakan GNS 3 VM. Setelah itu kita drag and drop client dan servernya, dimana kliennya nanti posisinya itu ada di sebelah kanan switch dan servernya di sebelah kiri router 1. Nah, untuk router 2 nya itu ada di tengah-tengah dari router 1 dan switch 1. Nah, di sini kita rapikan dulu posisinya. Setelah posisinya rapi, kita akan menghubungkan dengan kabel. Sini server 1 dengan router 1, di mana server 1-nya Ethernet 0, router 1-nya Fast Ethernet 0/0. Untuk router 1 ke router 2 menggunakan serial 0/0, router 2 ke switch 1 Fast Ethernet 0/0, dan switch 1 ke client 1 Ethernet 1, dan untuk lainnya Ethernet 0. Setelah itu kita jalankan semuanya agar yang berwarna merah itu menjadi hijau semua pada kabelnya yang menghubungkan dari server router pertama kedua, dan kedua switch 1 client 1. Nah, setelah hijau semua, di sini kita akan mengkonfigurasi IP-nya, di mana di sini untuk router utama IP-nya belakang NIM 2 digit NIM terakhir, dan untuk yang router 2 itu tinggal ditambahin 1. Kita buka konsol pada router pertama dan router kedua. Ini kita mengkonfigurasi terminal terlebih dahulu pada router pertama. Kita tinggal konfigur terminal. Nah, di sini router satunya itu sudah masuk ke dalam config, dan jika sudah masuk ke dalam config, di sini kita akan menambahkan mengetikkan perintah in Fast Ethernet F0/0. Ini karena kan untuk menghubungkan router 1 ke server 1 itu dengan Fast Ethernet 0/0 connected to server 1. Nah, itu. Terus setelah masuk ke config if, kita tambahkan IP dengan IP at 192.168.55.1 dengan subnet 255.255.255.0. Setelah itu kita no shutdown, dan di sini kita bisa lihat bahwa IP yang telah kita tambahkan itu sudah diganti. Dan kita lakukan hal yang sama pada router kedua, masuk ke configure terminal terlebih dahulu, dan kita in F/0 terus menambahkan IP. Di sini gunakan 192.168.56.1, subnetnya sama 255.255.255.0. Setelah itu kita no shutdown untuk melihat IP yang telah kita tambahkan apakah sudah berhasil atau belum. Di sini kita exit dalam router 2, dan router 1 kita exit terlebih dahulu. Setelah itu kita akan menyambungkan router 1 ke router 2. Di sini router 1 ke router 2 itu menggunakan serial 0/0 pada router 1 dan router 2. Di sini kita ketikkan perintah in as 0/0 pada router pertama, dan setelah masuk ke config if, kita tambahkan IP address-nya dengan mengetikkan IP address-nya yaitu 5.0
255.5.1 dengan subnet 255.255.255.252. Setelah itu, setelah IP addressnya ditambahkan untuk menghubungi router 1 dengan router 2, kita cek dengan mengetikkan perintah no shutdown, dan di sini sudah berganti, dan kita exit dari config if tadi, yaitu pada in f0/0. Setelah itu kita lakukan hal yang sama pada router 2 dengan mengetikkan perintah in s0/0 dan memasukkan IP addressnya 5.5.5.2 dengan subnetnya sama, yaitu 255.255.255.252. Setelah itu kita no shutdown, dan di sini sudah berhasil, dan kita exit. Setelah itu kita lakukan pada router 1, yaitu IP DHCP dengan mengetikkan IP DHCP pool client, kita enter. Setelah itu kita ketikkan perintah network 192.168.56.10 networknya 192.168.55.0 dengan subnetnya 255.255.255.0. Setelah itu kita enter dan kita ketikkan perintah default router dengan memasukkan IP address dari yang awal tadi, yaitu 192.168.55.1. Setelah itu kita lakukan hal yang sama pada router kedua dengan mengetikkan IP DHCP pool client. Setelah itu masukkan network dengan IP 192.168.56.0 dan subnetnya 255.255.255.0. Setelah itu kita enter dan kita ketikkan perintah default router dengan IP 192.168.56.1. Setelah itu kita exit, dan kita akan root IP, dimana di sini IP yang digunakan adalah dari router 2, yaitu 192.168.56.0 dengan subnet 255.255.255.0 dan R1 R2 nya tadi yaitu 5.5.5.2, dan lakukan hal yang sama juga pada router kedua dengan IP addressnya dari router pertama, subnetnya sama 255.255.255.0, dan untuk R1 R2 nya di sini 5.5.5.2. Setelah itu kita akan mencoba ping dari router 1 ke router 2 dengan memasukkan IP addressnya router 2, dan di sini saya belum keluar dari config-nya. Di sini kita coba lagi dan berhasil, sukses, dan kita lakukan hal yang sama pada router yang kedua, ping IP router utama, dan sukses.